Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabillah wabifadlillah wabisyafaati rasulillah. Dan sampai ke telinga kita, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Semoga TIC selalu diberikan panjang umur, sehat, istiqomah, dan selalu ada dalam cintanya guru kita semua. Yang dimuliakan Allah, Pamangku Manaqib Bapak Haji Muhammad Nisa sekeluarga besar, semoga semuanya panjang umur, sehat, hasil maksud, lulus mulus rahayu, berkah, selamat, dohir, batin, dunia akhirat. Kita semua yang hadir di Manaqiban ini, semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan, kejembaran rahmannya dari Manaqiban. Berkah karomah Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Itu masih lama, makanya ada karoket di depan saya makan. Makanannya masih di sini, TIC udah baca salam. Harus gimana ya? Telan dulu, minum, selesaikan urusan, baru naik. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan dan kenikmatan oleh guru kita semua, oleh pengersahabat, diberi kesempatan untuk menikmati hidangan yang ada di depan kita semua. Kebayang nggak kalau itu karaoke, terus dadar gulung, terus kue itu semua jeruk, itu berubah semua jadi rokok. Terus itu kerupuk jadi rokok, nasi jadi rokok, dan kita harus makan semuanya. Kebayang tidak? Kenyang nggak? Tidak. Itu kebaikan guru kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Ternyata tadi sudah dibahas semua sama TIC. Wa khafifil himal fa innal aqabah ka'udun. Sudah dibahas. Apa itu? Simpan sebagian bawaan, karena gunung itu sangat sulit untuk dilewati. Kita mendaki. Hari ini kita zikirnya segini, kemudian besok nambah lagi. Hari ini kita sholatnya hanya memenuhi kewajiban saja, menyelesaikan kewajiban saja. Besok sholatnya seperti apa? Besok mengaplikasikan hasil sholat itu seperti apa? Itu harus berubah terus. Berarti naik. Kita mendaki dan tidak boleh membawa apapun. Bahkan simpan sebagian bawaan, karena gunung itu sangat sulit untuk dilewati. Itu siapa? Itu dari siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khafifil himal fa innal aqabaha ka'udun. Simpan sebelumnya. Padahal sebelumnya ada amanat dari Rasul, wa khudiz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Sebelumnya kan, bawa bekal sebanyak-banyaknya kalau perjalanan kita sangat jauh. Sebelumnya, perjalanan kemana? Perjalanan pulang kepada Allah. Ini adalah persiapan. Man arafa buddha syafari ista'adda. Barang siapa tahu akan jauhnya perjalanan, maka dia akan bersiap-siap. Ini persiapan. Kita berkumpul di sini persiapan. Tapi bukan hanya persiapan. Orang yang persiapannya banyak tetapi tidak ada hasilnya, gak ada bekasnya, itu tidak akan jadi apa-apa. Bukan persiapan, itu namanya pencitraan. Manaqiban foto
Lagi sholat aja foto, lagi tawajuh di foto, itu saya. Itu pencitraan. Lagi ngorok di foto tadi. Alhamdulillah dikasih kenikmatan sama abah. Susah tidur emang. Susah tidur dikasih kenikmatan pas manakiban banyak tidur. Jadi pas duduk Ki Ano ngaji, ingat-ingat udah mankobah. Alhamdulillah, oh udah mankobah lagi, asik nih. Cepet nih kalau orang tidur baru ikutan, nah itu bisa jadi fitnah. Ini manakiban ajaran apa sih? Baru aja tadi sholawat, sekarang udah sholawat lagi. Kamunya bobo, nggak tahu perjalanannya seperti apa. Nah ini kita harus tahu perjalanannya seperti apa. Berarti bukan hanya langkah pertama dan titik terakhir yang penting, tetapi kita harus tahu dan harus mencintai prosesnya. Abah itu, pengerasa abah itu adalah guru proses. Guru proses, bukan guru hasil. Sekarang kata abah, yang mau ikut abah, tanggalkan rokok. Banyak pro dan kontra, apalagi di medsos. Ya. Yang sudah berhenti merokok, apa yang dia bilang? Alhamdulillah saya sudah bisa. Kamu belum bisa. Menyepelekan, menghina, menjatuhkan. Kemudian yang belum bisa berhenti. Wah, ini abah kan sebetulnya kemana ini? Dia berusaha untuk menafsirkan, mencari makna. Laukidan. Ya, ada yang tidak pernah merokok sama sekali. Emang enak tuh. Apa gua bilang? Makanya jangan merokok. Jadi gitu tuh hasilnya tuh. Mau berhentinya susah. Ya orang sebelum ketemu dia udah ngerokok duluan kan. Nah ini banyak. Ternyata bukan hanya disuruh tanggalkan rokok. Ternyata seluruh murid abah diwajibkan untuk riyadhah, menahan nafsunya. Jangan berlaku. Nah ini kembalikan lagi sama kita. Kita ini mau naik derajat, mau naik makom. Abah yang memindahkan kita, yang tadinya di bawah, disuruh, dipaksa untuk naik ke atas. Wa khafifil himal. Ya kan? Dipaksa untuk naik bukit, dipaksa untuk naik gunung, tetapi semuanya lepaskan. Termasuk apa? Anak istri jangan dibawa. Jangankan rokok, anak istri juga jangan dibawa. Pekerjaan kita, uang kita, harta kita, semuanya lepaskan. Kalau mau ikut, artinya gimana? Oh, tambah ribet aja kalau dipikir. Jangan dipikirin, udah. Kita mah tinggal ikut saja. Zikir, masih bawa istri. Illallah. Illallah. Ingat istri belum dijemput. Aduh istri, itu di pinggir jalan gimana kalau ada? Itu wahfidil himal itu. Itu naik gunung gitu. Masih dibawa semua. Tanggalkan rokok, tanggalkan semuanya. Apalagi nafsu, sembelih itu nafsu. Pas kemarin kurban, setelah bisa menyembelih nafsu, luar biasa hasilnya apa? Sholatnya ada hasilnya. Ketika sholat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa kali kalau subuh baca Bismillah? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 4 kali Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah surat Al-Fatihah ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Berapa kali? Berapa kali Ar-Rahman Ar-Rahim? Hah? 6 kali ditambah Bismillah. Ya kan? Zuhur berapa kali? Asar, Maghrib, Isya, Tahajud, Isra,
isti'anah, istiharah, duha, kifaratul bauli. Itu banyak kita baca Bismillahirrahmanirrahim yang di dalamnya ada Ar-Rahman Ar-Rahim, tetapi bisa tidak kita aplikasikan Ar-Rahman Ar-Rahim. Banyak orang yang suka sholat tapi dia lupa kata Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Masih berlagu, masih merasa tinggi di antara orang-orang yang suka sholat. Masih merasa bahwa dia bukan siapa-siapa orang yang di hadapan dia. Bukan siapa-siapa, apalagi kalau orang itu tidak pernah sholat. Ini loh, Ar-Rahman Ar-Rahim sifat siapa? Yang maha pengasih dan maha penyayang. Siapa itu? Allah. Kenapa tidak ditempelkan dalam diri kita? Sholat selalu dibaca itu. Tempelkan dalam diri kita. Setelah sholat, lihat orang-orang sekitaran kita, cintai mereka, kasihi mereka, sayangi mereka. Bisa tidak? Pulang ke rumah habis sholat, lihat anak kotor-kotoran, ditampar, dicubit. Ayo, yang ngerasa. Ya, bapak-bapak pulang dari masjid, habis sholat, pulang ke rumah, lihat istri malah tiduran, lagi tiduran pegang HP pula, marah-marah. Pantas tidak? Lupakan sholatnya kalau mau marah-marah, tidak usah sholat lagi. Gitu. Ini loh hasil dari ibadah itu, ya hasil dari sholat itu. Sholat yang tanpa zikir itu hasilnya. Sholat yang tanpa zikir, sholat yang masih membawa masalah, sholat yang masih membawa kebutuhan, sholat yang masih membawa doa, keinginan dan sebagainya. Itu hasilnya. Jangankan kita punya pribadi yang sujud, jangankan di situ. Jangankan kita memiliki pribadi yang sujud, kita memiliki pribadi yang penuh kasih sayang, cinta kasih, juga tidak akan pernah bisa kalau sholatnya masih tidak bersama zikir dan selalu membawa keinginan. Kata apa? Zikir sebanyak-banyaknya sehingga kita lupa apa kebutuhan kita kepada Allah, apa doa kita kepada Allah, lupa apa permintaan kita kepada Allah. Zikir sebanyak-banyaknya. Karena zikir itu pergi menjemput, itu zikir. Beda dengan berdoa, ya Allah turunkan, itu maksa, merkosa Allah. Ya Allah turunkan dari langit, naikkan dari dasar bumi, rizkiku mana ya Allah. Maksa, udah maksa masih dari ngotot. Zikir, makanya zikirnya mustawan. Arti mustawan itu datar. Datar itu bukan temponya segitu-gitu aja. Temponya bukan segitu-gitu aja. Naik, Abah mengajarkan tiga kali perubahan tempo. Lambat, sedang, cepat. Abah mengajarkan begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu paling cepat. Itu paling cepat. Bukan lambat terus. Mustawan itu, datar itu bukan lambat terus. Datar itu bukan tidak tengok-tengok ketika zikir, bukan nggak naik turun. Tetapi mustawan itu kita berguru tidak kemana-mana, hanya kepada Abah. Kalau berguru kepada Abah, zikirnya seperti apa? Gitu ya. Ini udah kemana-mana ini, bahaya. Sampai mana tadi? Sampai ya. Sholatnya pakai zikir. Kalau sholat tanpa zikir, hasilnya apa? Lupa kasih sayang terhadap istri, lupa kasih sayang terhadap anak. Ada yang punya istri di sini? Ada banyak. Yang tidak punya istri ada. Ada pengantin baru.
Ada duda, Ada. ada bujangan. Ada. Nah, nggak apa-apa duda juga, jangan kecil hati. Kalau nggak laku lagi di dunia, nanti ada bidadari 70. Amin. Itu kalau linggingnya nongol di langit itu cantik banget. Ya, jangan kecil hati, nanti juga laku lagi, insya Allah. Amin. Tapi jangan dimurah-murah. Diobral jangan laku. Ya, satu, hasil dari sholat itu kita memiliki kasih sayang. Seperti halnya Abah pernah lihat foto yang suka ke sana. Ada satu foto yang tengahnya warna ungu, terus kemudian warna kuning, terus kemudian itu hijau. Itu foto Abah. Itu foto Abah. Ketika jepret di foto, tiba-tiba munculnya warna seperti itu. Nah, sekarang dijelasin. Ungu itu warna kemuliaan, karomah. Ya. Karomah. Kemudian warna hijaunya apa? Cinta kasih. Itu di luar barat. Jadi posisinya begini. Ungu, kuning, hijau. Jadi hijaunya itu cinta kasih. Abah selalu menyebar cinta kasih, menebar cinta kasih kepada siapapun tanpa batas. Abah selalu menyayangi siapapun yang datang, silahkan. Gitu. Nggak seperti kita yang punya duit aja kita, layani habis-habisan. Yang nggak punya duit, ya sana. Itu bukan orang lain, kita. Kata yang belakang, lu aja kali, gua kagak. Abah itu tidak mengajarkan kita materialistis, betul. Tapi orang-orang yang datang ke kita pada amnesia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki pribadi yang sujud. Dari sholat itu harus memiliki pribadi yang sujud. Pribadi yang sujud seperti apa? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Terlihat bekas sujud. Terlihat bekas sujud di apa? Di wajahnya, bukan hitam di sini. Guru kita, para sahabat itu mengajarkan kita pakai sejadah yang empuk supaya tidak berbekas. Bukan tanda hitam di sini. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Hitam badannya, mukanya hitam, tapi selalu memberikan senyuman kepada orang. Ketika kita pandang orang itu bahagia. Itu simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu yang pertama. Yang kedua, terlihat bekas sujud di wajahnya itu ketika dia selalu merasa lebih rendah. Ketika ketemu orang banyak, siapapun itu, ketika ketemu anak kecil, dia merasa bahwa ya Allah, dosa aku lebih banyak dari anak itu. Anak itu masih bersih, anak itu masih suci. Ketika ketemu orang tua, ya Allah, amal ibadahnya orang itu sudah banyak sekali, aku bukan apa-apa. Itu dicontohkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, ya kan? Itu dicontohkan. Masa kita murid-muridnya tidak mau seperti itu? Belajar seperti itu, betul-betul belajar seperti itu. Hilangkan ego, merendah, bahkan menghinakan diri. Posisi sujud itu kepala lebih rendah daripada pantat. Yang biasa kepala itu ketika berdiri, duduk dan berbaring juga pakai bantal, lebih tinggi posisinya. Ini lagi sholat posisinya dibalik. Tempat keluarnya kotoran, tempat keluarnya air hina, ya kan? Tempat yang selalu dibungkus, itu posisinya lebih tinggi. Apalagi yang perempuan nih, dibungkus, dicuci, dibungkus, cuci, bungkus. Pantas aja bau. Kalau mau cuci, jemur, bungkus. Betul bau. Kenapa dibilang bau? Kepala yang gak ada hidungnya bisa muntah. Anak kecil diam, gak usah ikutan.
Tapi bau-bau juga pada dicari, itu yang duda juga nyari yang begituan. Masa mau sama lubang kunci, bukan pasangan. Ya. Jadi hasil dari sholat itu yang pertama cinta kasih, yang kedua pribadi yang sujud. Hasil dari manakiban, ya, hasil dari manakiban, karena yang diajarkan di manakiban itu adalah cinta kasih, ya. Jangan membenci orang, jangan harus mencintai orang yang membenci kita. Kita harus menyayangi orang yang membenci. Kita diajarkan oleh Tanbih supaya kita memberikan cinta kita, memberikan kasih sayang kita kepada orang-orang yang tidak menyukai kita. Berat. Tetapi setiap manakiban diajarin itu lagi, itu lagi, itu lagi. Tidak ada kata lain selain itu. Betul. Tanbih itu terus itu. Manqobah itu yang dibaca. Tidak ganti-ganti, kecuali yang penceramahnya ganti-ganti. Yang ngomong ini ganti-ganti. Pokok bahasannya. Yang itu tetap itu lagi, itu lagi, itu lagi. Masa tidak ada bekasnya dalam diri kita? Orang yang suka manakiban masih saja membenci orang yang tidak manakiban. Na'udzubillahi min dzalik. Kamu matara manakiban, tidak pernah manakiban. Saya dong, jadwalnya banyak. Lagu. Nah, kamu jadwalnya berapa sih? 9. Itu, ya, jangan sampai seperti itu. Kita diajarkan akhlak di manakiban. Berarti pulang manakiban, jaga tuh akhlak. Abah mengajarkan, tanggalkan rokok, jaga tuh akhlak. Ya, harus ketangkap, jaga tuh akhlak. Nabi gagal, Khulafaur Rasyidin gagal, ya kan? Kenapa? Murid gagal, jaga akhlak supaya tidak gagal. Ini bocoran, jaga. Bukan kemana-mana, nggak usah ngebahas rokok, nggak usah ngebahas apa, nggak usah nyepelin orang yang belum berhenti ngerokok, kasihan dia. Rokoknya dapat minta, diomongin pula. Saya dong 2 laci tuh di rumah, 2 laci, 1 kantong jok, di atas pintu ada, berjejer, di laci meja rias ada. Itu dari mana? Upeti itu dari anggota Juda. Sampai sekarang disuruh tanggalkan rokok sama Abah, itu dikemanain, dijual, nggak akan laku itu, karena sudah dilarang ngerokok di sini rasa. Coba itu apa? Cari jawabannya. Buat apa? Jangan sayang sama barang yang seperti itu. Itu dunia. Jangan sayang terhadap dunia. Lepasin dunia. Kita kuasai akhirat. Akhirat dikuasai oleh siapa? Oleh kita. Caranya bagaimana? Sudah ditundukkan oleh Abah untuk kita. Lepaskan dunia. Anak kecil gendong. Anak kecil 3 tahun, 5 tahun gendong oleh kita. Sampai kapanpun anak kecil itu ogok, manja, tetapi lepaskan. Kita pergi, dia kemana? Ngikut. Itu dunia. Gitu. Jangan mau diatur sama dunia. Abah tidak mengajarkan, kamu harus sayang sama ini, kamu harus sayang sama mobil kamu, itu mobil kamu mahal gitu. Enggak. Tidak mengajarkan seperti itu. Tapi tundukkan dunia oleh manakiban. Karena di manakiban ada pesantren akhlak. Ketika kita pesantren akhlaknya bagus, kita bisa mengaplikasikan di dunia lain. Maksud dunia lain bukan dunia gaib lain. Itu kecepatan ngomongnya, kecepatan jadi kemana-mana. Jadi ketika kita ketemu dengan orang, kita aplikasikan, kita kasih sayang sama orang, kita hormat sama orang, menghargai orang. Itu berarti manakibannya benar. Setelah itu kenapa hikmat amaliyah? Semuanya tunduk. Semuanya tunduk. Menundukkan kepala kepada hati. Kepala ini dunia,
Dunia itu harus tunduk kepada hati. Karena di dalam hati kita sudah dimasukin ini. Bukan kita yang tunduk terhadap dunia. Makanya kepalanya jangan begini terus. Harus nunduk. Bukan berarti lagi jalan kita harus begini. Bukan. Tetap aja lihat jalan, lihat. Gitu. Nggak usah begini. Nanti kalau ada pohon, ada batangnya, kena kita kepala. Ya. Jaga itu. Tundukkan kepala kepada hati. Karena di kepala itu ada setan, di kepala itu ada saringan, di kepala itu ada dunia. Tundukkan kepada hati. Di dalam hati kita ada siapa? Allah. Itu. Yang belum, saat ini waktunya untuk mendapatkan. Ya. Jadi hari ini ketetapan, kepastian harus diterima. Dan keputusan harus diterima. Dari siapa? Dari Allah. Melalui siapa? Melalui Tuhan Syekh Muhammad Abdul Ghawasyatul Maksum radhiyallahu anhu, guru kita semua. Ketetapan, kepastian, keputusan, kepastian. Bukan hanya buku yang sedang dijual di sini rasa, bukan. Tetapi itu yang harus diterima. Harus ketangkap. Kalau tidak ketangkap, ketetapan, keputusan, kepastian, kita yang loncat, kita yang meninggalkan. Jangan sampai kita meninggalkan, dan jangan mau ketinggalan. Ya, mengerti atau tidak, Manakiban tetap jalankan untuk menundukkan dunia. Dunia siapa? Dunia kita. Belum lagi ini kalau dibahas ke dunia-dunia lain, lebih lama lagi ngomongnya. Belum ke dunia jin, dunia istri. Nah, mau kayak istri tuh. Oh, nantilah buat bulan besok. Nah, sekarang udah 45 menit. Nanti Neng Siti marah. Ada Neng Siti ada? Ada. Nak iti ya nih. Ini soalnya ada Kori yang selalu dikawal terus sama ibunya. Takut sama Neng Siti. Suruh siapa punya suami ganteng. Yeah. Ya, berkah semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.